mobil apik-apik kok mung bobrok isine iki. Jane iki dirawat apa ora, Edis? Kowe iki piye dik kene iki kesel-kesel nyurung lho. Tapi iya mobil ora tau dinggo iki. Ora tau dinggo piye? Wis apane teno? Wong ora tau dinggo wong keliling yo ora. Kene iki wis mau apa nyurung lho, ora wis. Kowe iki dong apa udur iki? Yo saiki iki mobilmu iki macet. Ya kowe mau nyuruh. Nyurung, wis kene kesel-kesel nyurung ora urip. Iki piye to mobil apik-apik kok mung bobrok isine iki. Jane iki dirawat apa ora, Edis? Ya dirawat, ora nek dirawat yo ora iso mlaku. Duh, piye ya iki ya? Sik, kok sik. Mending anu wae sementara nek ora iso mlaku tenan golek nganu wae. Piye nek golek Pak Agus wae? Pak Oh, Agus iya. biasane Coba ngerti Pak sing Agus golek wae. iki. Yo, Iki. saiki dijokke Pak Agus Lo wae. bagus. Heeh. Ban sik penting tekan Gajah Murdo sik to. Heeh. Aman sik. Heeh. Pak Agus! Pak Agus! Iki lho, motor iki macet. Ana apa ta iki kok do ribut-ribut kowe iki? Kuwi motor apik-apik kok macet ningan. Di masa pandemi ini, walaupun tidak ada keliling, tidak ada kegiatan dan jarang keluar, mobil tetap dirawat agar mobil tetap fit apabila nanti digunakan. Nah, perawatannya apa saja untuk mobil supaya tetap sehat walaupun tidak dipakai dalam waktu yang lama ya. Berarti ini tipsnya bisa digunakan untuk teman-teman yang ada di rumah, ya kan? Seperti kegiatan kita Ya. LDR. Nah, kalian di rumah aja, kita yang di sini ngejelasin ke kalian karena kita mau berliterasi juga. LDR apa Pak Gus? Literasi dari rumah. Wow, literasi di rumah Pak. Literasi di rumah. Literasi di rumah Literasi Sobat di Pustaka. Kalian dengarkan ya. Untuk sesi kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Agus bagaimana kita merawat apa Pak? Mobil atau kendaraan yang lama tidak kita gunakan. Contohnya seperti ini karena kita selama pandemi tidak keliling, jadi mobilnya mogok. Sekarang monggo Pak Agus. Seperti mobil ini ya, jarang dipakai, tidak pernah dipakai, akhirnya mogok karena kurang perawatan. Ya. Nah, perawatannya apa? Sebetulnya mudah sekali, tidak sulit ya bagi sobat pustaka yang di rumah. ada di rumah yang sedang melakukan WFH atau Stasi bisa itu. melakukan perawatan mobil di rumah. Karena ini perawatan itu juga nggak sulit, tidak harus ke bengkel, bisa kita rawat sendiri melalui hal-hal yang kecil yang bisa terlihat. Nah, satu untuk merawat kendaraan yang jarang dipakai itu di parkirnya di tempat yang aman, yaitu di garasi, dalam garasi, agar terlindungi dari cuaca, sinar matahari, kemudian hujan. Nah, itu kalau kepanasan nanti juga akan mengikis catnya, jadi terlihat kusam sehingga kurang cantik. Nah, nanti kalau misalnya itu panas hujan, itu akan menimbulkan water spot atau jamur di bodi kendaraan dan juga nanti di kaca. Nah, kan kalau sudah jamurnya sudah banyak, nanti membersihkannya susah dan perlu treatment yang lebih lagi. Dan biasanya kalau ke salon mobil itu juga memerlukan biaya yang lumayan. Yang berikutnya, penyimpanan di garasi ini supaya terlindungi, aman dari hewan, binatang, nah, terutama serangga. Terus yang paling berbahaya itu adalah tikus. Nah, tikus kalau sudah bersarang di kendaraan, nah, itu bisa merusak komponen kendaraan, terutama kabel-kabel. Nyokot kabel ya Pak? Ya, biasanya tikus itu cuma mengelupas, menggigit, enggak sampai putus tapi cuma menggigit. Ya. Dan itu bisa berbahaya karena bisa menimbulkan konsleting apabila nanti nyentuh dengan bodi kendaraan. Nah, kemudian pastikan juga saat parkir di rumah itu mudah dalam pengawasan kita untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan kendaraan. Kalau perlu dikasih dengan kunci pengaman ganda untuk menjamin keamanan mobil. Dan pastikan juga kalau parkir dalam waktu yang lama jangan di handrem, karena handrem yang terlalu lama itu nanti akan ngancing, istilahnya ngancing karena kampasnya itu akan lengket di tromol. Nah, itu
malah nanti repot sendiri harus bongkar-bongkar. Biasa kan lepas handrem dan diganti dengan ganjal, tapi pastikan dalam kondisi yang aman. Nah, itu untuk parkirnya ya. Ya. Yang kedua ini ya, perawatan berikutnya adalah cek aki. Nah, Coba akinya Pak. aki itu ada dua tipe, aki basah dan aki kering. Nah, ini ngasih jamur ya, aki pautu iki. Nah, itu secara visual sudah terlihat kondisi aki kurang terawat ya. Pertama yang dicek untuk aki adalah kita lihat visualnya. Kemudian kita lihat level airnya. Jangan sampai air aki itu levelnya di bawah garis laut, karena nanti akan membuat aki malah mati. Jadi selalu dicek kondisi aki, sebulan 2 bulan dicek volumenya supaya aki tetap sehat. Nah, dan perlu dibersihkan juga, perlu dicek kutub-kutubnya, terutama kutub positif, negatif. Positif dan negatif ini kekencangan bautnya. Kalau bautnya kendor, nanti starter kadang-kadang juga mengalami kesulitan karena arus listrik yang diantarkan tidak optimal oleh kabelnya. Kemudian kotoran ini yang putih, nah itu endapan itu juga akan menghalangi setrum untuk sampai ke sumber arus karena akan terhalangi. Nah, ini sangat tidak bagus, nanti aki bisa nggak kuat starter, lampunya kurang terang dan klakson juga kurang nyaring ya. Itu perlu dibersihkan. Nah, bagaimana membersihkan ini cukup mudah sebenarnya. Bisa menggunakan sikat gigi. Nah, kalau bandel gini bisa kasih air panas. Nah, ujung kutubnya ini disikat pakai air panas, nanti hilang sampai bersih. Tayang-tayang itu bersih, nanti pasang lagi, kondisi akan kembali bagus lagi akinya untuk menjaga akinya. Oh iya. Yeah. Dan salah satu kelebihan aki basah itu bisa seperti didaur ulang. Nah, kalau kiranya sudah mati, nanti bisa dibuang, dibersihkan airnya, pakai air panas, digojak-gojak, nanti sampai bersih. Nah, nanti dibiarkan kering, nanti diisi air aki sur yang baru, kemudian disetrum lagi 2-4 jam, nanti bisa berguna lagi akinya, bisa sehat lagi. Itu salah satu kelebihan. Ya. Lebih hemat di ongkos, cuman memang harus lebih rajin untuk mengecek kondisi aki, nah, untuk menjaga, karena sangat penting sekali aki untuk starter, untuk penerangan dan perangkat elektronik semua membutuhkan. Dan satu lagi jangan lupa, kalau mobil diparkir dalam waktu yang lama, untuk mobil-mobil baru modern lebih baik jangan dilepas kutub akinya, karena meskipun tidak dipakai, ada komponen yang tetap membutuhkan energi listrik, seperti ECU tetap bekerja, ECU komputer mobil itu harus tetap dapat pasokan listrik. Selain itu juga alarm juga membutuhkan daya listriknya, itu jangan dicabut sebagai keamanan. Yang ketiga ini, tip yang ketiga, periksa cairan yang ada di mobil. Nah, cairan itu apa saja? Yang paling utama adalah oli. Oli itu ada oli Persneleng, oli Gardan, tapi yang sering diganti adalah oli mesin, karena oli Gardan, oli Persneleng itu temponya rada lama. Nah, jadi cek apa yang perlu dicek adalah volume oli. Nah, itu bisa dilihat di dipstick olinya ya. Sini berarti ya. Ya, mulai dari volumenya, terus warnanya, kira-kira warnanya sudah hitam pekat atau kuning masih bening. Nah, Dicek di. itu bisa dicek. Nah, karena oli adalah komponen yang penting dalam kendaraan. Itu perlu dicek dengan. Nah, kalau misalnya oli itu berkurang di bawah, nanti perlu dicobi lagi, ditambah lagi. Karena volume oli itu ada di antara garis bawah dan atas. Kalau masih ada di tengah-tengah itu masih aman. Kalau masih di bawah level itu harus segera dicok karena dapat merusak mesin. Nah,
Dan sekiranya memang perlu mengganti oli, ya sobat pustaka bisa mengganti sendiri. Sebenarnya tidak sulit mengganti oli ini. Caranya gimana Pak? Nah, caranya adalah pertama, posisikan mobil pada tempat yang datar. Karena memang harus dengan mengolong atau ndelosor ya, karena memang baut pembuangan oli itu ada di bawahnya. Dan siapkan kunci pasnya dan tampungnya. Nah, nanti bisa diganti sendiri. Kita membeli oli. Kalau kita malas keluar rumah karena kondisi seperti ini, bisa lewat Gojek dan sebagainya. Oke. Itu bisa diganti sendiri. Volumenya ya sesuai lah, sekitar 4 liter, 3 liter setengah sudah cukup untuk kendaraan seperti ini. Karena mengingat pentingnya oli sebagai pelumasan, menjaga power dari kendaraan agar tetap prima, menjaga komponen agar awet, nah itu oli sangat penting sekali. Cairan yang kedua adalah radiator. Radiator itu sebagai pendingin mesin. Nah, komponen pendingin mesin itu sangat penting sekali, karena kalau sampai tidak mampu mendinginkan mesin akan mengalami overheating dan mogok. Nah, itu yang tidak diinginkan. Makanya perlu dicek kondisi dari air radiator, dan lebih baik gunakan kolan ya, khusus radiator. Jadi jangan gunakan air sumur karena bisa mempercepat karat radiator. Paling iki mau gigi le macet. Oh, ya iso. Wah, Ya. radong soalnya. Dan perlu juga nanti tutupnya ini juga bisa dilihat ya, tutup radiator ini. Karena fungsinya walaupun kayaknya cuma tutup tapi sangat vital sekali, karena berisi karet, per dan bekas yang Ya. berfungsi mengatur led naik turun, menjaga tekanan dari radiator. Airnya itu tetap mengalir. Jadi jangan sampai kalau tutupnya sudah karetnya sudah haus, nanti justru akan menimbulkan penguapan. Nah, kalau penguapan nanti air akan lari ke tampungan ini dan kering, akhirnya nanti mobil akan overheating dan itu akan mogok dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Akhirnya harus turun mesin. Nah, itu yang membuat perawatan yang menjadi sangat mahal. Nah, selain radiator, cairan lagi adalah air wiper. Nah, wiper fluid, nah, untuk bisa dicek di tampungan wiper. Kalau kurang ditambahkan, nah itu saja. Dan gunakan yang khusus wiper fluid, jangan iya. air yang Berarti yang ini ya. nanti Lah. bisa merusak kacanya, tuh nggak jadi bening tapi malah jadi buram dan lain-lain. Terus tahap selanjutnya apa Pak? Ya kalau sudah cairan ini termasuk nanti juga minyak krem. Nah, itu juga bisa dilihat. Kalau masih bening ya nggak usah, nggak ada kebocoran ya tetap biarkan saja ya. Volumenya kalau kurang ditambahi. Kalau minyak power steering juga perlu dicek kondisinya. Nah itu Oh, nah, iya, kalau iya. masih bening ini masih bagus ya, Ya. merah. Tapi tidak semua pakai pompa, karena mobil sekarang itu sudah pakai dinamo, sudah pakai elektronik, nggak semuanya pakai pompa power steering, tapi pakai dinamo, elektronik power steering. Itu bekerja dengan listrik. Nah, setelah cek cairan selesai, Ya. kita ke topik apa? Yang nomor 4 itu adalah interior mobil. Itu perlu dibersihkan, terutama di musim pandemi seperti ini ya, untuk menjaga dari bakteri dan virus supaya mobil tetap kondisi sehat, yang numpang juga pada sehat semua dan waras ya. Ya. Itu perlu dibersihkan. Nah, di interior ini juga perlu mendapat perawatan, bersihkan dari bakteri, karena dipakai pasti menghasilkan kotoran, terutama pada panel-panel yang sering dipegang. Nah, terutama setir, panel-panel ini, panel-panel lampu, klakson, prasneleng, handrem, audio, AC itu perlu dibersihkan juga. Pembersihan ini interior ini beda dengan eksterior. Ini perlu lebih berhati-hati karena kondisinya ini terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. Jadi ada obat yang
bisa digunakan untuk membersihkan interior. Nah, itu gunakan nanti kain lap microfiber untuk membersihkan. Disemprotkan ke dashboard, jok, kemudian setir, jak plafon itu juga bisa pakai obat cair khusus ya. Jadi jangan sembarang sabun karena justru akan merusak. Oh, Merusak sembarangan. merusak interior. Nah, khusus untuk di pandemi ini karena merebaknya virus, nah itu kita juga perlu menjaga dari bakteri dan virus dengan dibersihkan. Nah, itu ada obat desinfektan khusus untuk kendaraan. Oh, ada Pak? Ada. Tapi desinfektan ini berbeda dengan desinfektan yang biasa dipakai untuk nyemprot-nyemprot. Bukan Bipol. Nah, Bipol itu bukan, Ojo nanti Bipol. justru akan merusak kendaraan. Itu ada khusus. Kalau di bengkel-bengkel resmi, servis pasti saat ini dikasih Oh. anti desinfektan, itu khusus. Kalau kita bisa membersihkannya ini dengan sabun bayi. Sabun bayi itu lebih aman karena pH-nya kecil. Jadi tidak merusak kulit, tidak merusak door trim. Nah, itu lebih aman membersihkan. Jadi pakai lap microfiber nanti dibersihkan, yang sering kena tangan nanti dibersihkan pakai antiseptik sabun bayi, itu lebih aman untuk kendaraan. Ya. Sip, interior. Terus saya Pak Interior. ini. Untuk yang kelima, perawatan kendaraan itu adalah roda. Nah, itu ban. Ban itu perlu dijaga tekanan anginnya supaya tidak rusak. Karena kalau dibiarkan lama, itu akan merusak struktur ban. Jadi tekanan angin itu harus dijaga. Nah, supaya struktur ban ini tidak rusak. Ini set wheel namanya. Set wheel ban itu biar tidak rusak. Karena kalau biarkan gini nanti ban yang paling bawah yang kena tekanan itu akan, nah, kalau ini pakai kawat nanti akan benjol, ban itu tidak rata lagi, jadi nggak enak. Nanti ada ban benjol itu seperti itu. Nah, ini perlu, makanya perlu sekali dicek tekanan anginnya, jadi supaya bannya tetap tidak rusak strukturnya. Kalau dipakai juga masih enak mentul-mentul. Nah, jadi perlu dicek tekanan anginnya keempatnya sesuai dengan anjuran pabrik, karena kalau terlalu keras atau terlalu empuk itu juga tidak enak dan bisa berbahaya. Dan tekanan keempat ban harus seimbang, harus sama. Ban belakang harus sama, depan kiri kanan juga harus sama. Ya, itu sesuai dengan anjuran pabrik, itu lebih baik. Oke, untuk sobat pustaka, yang keenam adalah memanaskan mobil. Itu penting sekali. Karena mobil kalau tidak dipanaskan itu juga kurang bagus. Nah, tujuan pemanasan ini adalah untuk mensirkulasikan oli biar tidak mengendap. Nah, jadi perlu. Selain itu juga untuk pengisian dari aki. Oh, pengisian. Dan untuk memanasi mobil sebaiknya ya gunakan saja untuk jalan di lingkungan kampung atau di sekitar komplek. Berapa menit Pak kira-kira Pak? Memanaskan mobil minimal satu minggu itu 2 kali sudah lebih cukup. 5 menit atau 10 menit sudah. Dan bawalah sesekali berputar walaupun itu tidak jauh. Nah, seperti tadi, selain untuk biar pengisian juga roda. Oh, roda. Tadi roda kan nggak di bawah terus. Nah, roda itu kan berputar jadi tidak rusak rodanya. Jadi tetap berputar terus sehingga rodanya tetap tidak pinjol. Nah, itu perlunya memanaskan mobil sehingga aki juga tidak tekor. Dan perlu diingat juga untuk mobil yang jarang dipakai seperti saat ini, BBM-nya difullkan. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penguapan. Nah, kalau kosong itu penguap nanti jadi air. Nah, jadi air. Nah, nanti campur ke dalam BBM dan nanti tangkinya itu juga akan menimbulkan karat. Nah, kalau karat itu nanti pada jatuh rontok ke bensin nanti akan ikut terbakar sehingga mobil jadi tidak optimal, jadi tersendat kotor. Jadi BBM-nya akan kotor. Itu perlunya untuk memanasi mobil minimal 5 atau 10 menit seminggu 2 kali sudah cukup dan di bawah berputar walaupun tidak jauh
Nah, selanjutnya ini tip yang terakhir nomor 7. Nah, perawatan mobil berikutnya adalah mencuci mobil. Mobil walaupun tidak dipakai tetap harus dicuci biar tetap bersih. Karena kalau di garasi itu juga banyak debu, tetap kotor, debu Tetap dan kotor, sebagainya. Itu ya. perlu dicuci. Nah, mencuci mobil itu ya bisa dilakukan sendiri ya, dilakukan sendiri. Untuk mencucinya itu jangan pas siang hari. Nah, itu untuk pagi hari atau kalau enggak sore hari. Nah, Pagi atau sore, sore hari. geling-geling ya. Pagi atau sore, karena kalau pagi itu kan belum ada matahari, jadi nggak cepat kering. Kalau siang itu baru cepat kering sehingga nanti mah justru mobil nggak akan bersih, tapi malah timbul noda, delemok-delemok jamur dari spot itu, dari sisa air sabun dan sebagainya, nanti mah susah menghilangkan. Nah, jadi cucilah itu pagi hari atau sore hari ketika matahari belum terik. Nah, itu nanti lebih bersih mobilnya. Ya, ya. Nah, ini tips yang terakhir, dan tips ini kita sarikan teman-teman dari beberapa tabloid otomotif. Di antaranya adalah Automotive Weekly, Grade Auto, Mobil 123, dan Auto Detik Otomotif. Detik Otomotif ya. Ya. Jadi ini adalah tips dari Pak Agus setelah Kita sarikan ya. dari membaca. Ya, sobat pustaka yang ada di rumah, demikian tadi tips perawatan mobil dari Pak Agus. Nah, kita nantikan lagi video-video kita selanjutnya di RDF. Ikutin terus ya kita di @perpusarsip_sleman biar kalian bisa tahu video-video kita yang lainnya. Terus ada pesan-pesan buat yang di rumah? Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Terus apa lagi Pak? Jangan keluar rumah, tetap di rumah, Stay at stay home. at home, Jangan lupa pakai masker. pakai masker. Oke, salam literasi. Ayo membaca, ayo berkarya.